Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman seakidah, para pemirsa TV Roja, juga pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali untuk menghadirkan kajian ilmiah bersama Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LC hafizallahu taala. Dan tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwatul Islam, pada kesempatan sore hari ini Ustaz telah berada di tengah-tengah kita dan akan membahas berkaitan dengan bencana ujub. Dan seperti biasa, bagi Anda yang bertanya di 0218236543 atau pesan singkat di 081317776543 atau nomor kami yang lain di 0819896543. Dan alhamdulillah Ustaz telah hadir bersama kami di tengah-tengah kami di studio TV dan Radio Roja. Kita akan segera memulai kajian ini. Dan sebagai awal perbincangan kita, Ustaz, bencana ujub. Sebenarnya definisi dari ujub itu apa, Ustaz? Kita ingin mengetahui, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Ujub itu dari kata-kata ajaba, kun ajaba yu'jibu, merasa kagum dengan dirinya. Mungkin dia punya kemampuan atau pintaran, dia kagum dengan dirinya, bangga. Dia mungkin punya kekuasaan, bangga dengan kekuasaannya. Mungkin dia punya kecantikan, bangga dengan kecantikannya. Dia punya amalan yang banyak, bangga dengan amalannya. Lalu mengapa ujub ini bisa menjadi bencana, Ustaz? Taib. Ujub ini menjadi bencana karena dia sebenarnya adalah bagian daripada penyakit hati yang begitu dekatnya, bahkan dimasukkan ke dalam jenis kesyirikan. Ya. Seperti itu, Ustaz, ya. Dan bencana bagi siapa saja ujub ini, Ustaz? Ujub ini muncul pada iblis. Kenapa iblis Allah Subhanahu wa taala rubah bentuknya menjadi seburuk-buruk bentuk? Padahal di kalangan bangsa jin dia paling baik bentuknya. Dia rubah menjadi seburuk-buruk bentuk, diturunkan dari surga, dicampakkan dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara ujub. Dia melihat dirinya lebih baik daripada Adam. Ujub ini melahirkan kesombongan. Akhirnya membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah seorang itu makhluk sampai kepada tingkat kesombongan kecuali melalui proses ujub terlebih dahulu. Ujub, sombong. Baik. Kemudian Ustaz, siapa saja yang bisa terkena bencana dari ujub ini, Ustaz? Baik. Yang namanya ujub, akhi barakallahu fiik, itu dapat menimpa segala hal. Semua orang. Menimpa kalangan para ulama. Subhanallah, betapa rentannya para ulama kalau bukan karena rahmat Allah SWT semata dengan sifat ujub ini. Ketika dia melihat banyaknya mungkin orang-orang bersimpul di hadapannya, ketika dia melihat bagaimana orang begitu menghormatinya, memuliakannya, sehingga akhirnya muncul dalam diri kekaguman, seolah-olah dia lebih baik daripada mereka. Subhanallah. Terkadang juga menghinggapi para penimba ilmu, menghinggapi orang-orang awam yang Allah berikan kepadanya mungkin kecantikan, dia bangga dengan kecantikannya. Allah berikan kepadanya kekuasaan, para penguasa, semua lapisan manusia bisa mendapatkan bencana ujub ini, dan dia penyakit yang kronis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang berbuat ujub di dalam Al-Quran ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita berkaitan masalah ujub seperti apa, Ustaz? Pernah Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Imam Tayalisi dan disahihkan atau dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah pernah mengatakan, fa'amal muhlikatu, adapun yang membuat seorang itu binasa, fasyuhun muta'. Syuhun muta' artinya kekikiran yang dia taati, kemudian hawan muttaba', hawa nafsu yang dia panuti. Yang ketiga, wa ijabul mar'i bi nafsihi, seseorang merasa kagum dengan dirinya. Bahkan kalau antum perhatikan peristiwa perang Hunain, keluar ketika itu para sahabat-sahabat yang jumlahnya begitu besar,
Karena mereka kebanyakan adalah orang-orang baru masuk Islam. Ya, setelah Mekah ditaklukkan, seketika berbondong-bondonglah orang mulai agama Islam. Kemudian Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk berangkat menaklukkan orang-orang Thaqif, ya, dan suku Hawazin. Berangkatlah Rasulullah SAW. Ya. Ketika itu sahabat melihat betapa banyaknya jumlah mereka, sehingga mereka mengatakan, lan nughlaba min qillah. Oh, kita nggak akan mungkin dapat dikalahkan ini. Kenapa? Karena jumlah kita yang begitu besarnya. Akhirnya Allah SWT seketika berikan kepada mereka pelajaran. Ternyata ketika mereka melewati lembah Hunain, kala malam gelap mendekati waktu subuh, ketika itu nggak banyak orang-orang suku Hawazin, Thaqif. Mereka nggak banyak, tapi mereka siapkan. Lewatlah mereka di antara dua lembah, dan orang-orang yakni musyrikin telah memasang perangkap-perangkap. Masuklah kaum muslimin ke dalam perangkap ini, dari atas dihujani oleh panah-panah, tombak. Ketika itu kacau balau, semua berlarian tunggang langgang. Dan Allah Subhanahu wa taala merekam peristiwa itu dalam kitabnya yang mulia, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yawma hunain idza ajabatkum kathratukum. Dalam surah Taubah pada ayat 25 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yawma hunainin, dan pada masa perang Hunain, idza ajabatkum kathratukum, tatkala kalian begitu bangga dengan jumlah kalian. Ternyata ujub ini bisa terlahir ketika banyaknya pengikut, banyaknya orang. Kata Allah Subhanahu wa taala, falam tughni ankum syai'a. Akhirnya tidak ada hasilnya, manfaatnya, jumlah besar enggak ada manfaatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa daqat 'alaikumul ardu, bahkan begitu sempitnya bumi bagi kalian, tsumma wallaitum mudbirin. Akhirnya kalian berlari kocar-kacir sampai mereka ada yang tiba di Laut Merah, berlarian. Wallahi kalau bukan karena Allah, setelah itu Rasulullah dan para sahabat-sahabat senior, sedikit segelintir, inilah orang-orang subhanallah, dengan mereka tegak agama Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada segelintir daripada orang-orang Muhajirin dan Ansar, ahlu baiti Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai kaum muslimin, saya Rasulullah. Maka mereka mulai berdatangan. Kalau enggak habis Islam. Gara-gara apa? Ujub. Dengan apa? Jumlah. Karena Islam bukan dengan jumlah yang banyak, dengan karakter iman. Ini dalam Al-Quran Allah abadikan ujub. Subhanallah. Luar biasa Ustaz ya. Dahsyat. Ustaz. Kemudian Ustaz, yang ingin kita ketahui Ustaz ya, secara umum berkaitan dengan ini, ciri-ciri apa sajakah orang yang sudah terkena ujub Ustaz? Iya. Taib. Anak teringat disebutkan oleh Rasulullah SAW kisah ini dua orang sebelum kita, Bani Israel. Mereka kedua-duanya bersaudara. Yang mana yang satu ini orang saleh, dia taat beribadah banyak, mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun teman yang lain, orangnya itu banyak bermaksiat, selalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu keduanya bertemu, maka berkatalah sang kawan ini kepada kawannya, wahai fulan, ya, engkau selalu berbuat kejelekan, bertobatlah engkau, ya. Uqsur amma anta fi, bahasa Arabnya, udahlah berhentilah, kapan engkau bertobat. Subhanallah. Ternyata ini enggak sekali, tiap kali jumpa, uqsur amma anta fi, tobatlah dirimu, tobatlah, kapan lagi. Sebenarnya baik nasihat, asal muasalnya. Tapi orang ini menjadi kesal karena tiap hari dikatakan tobat. Akhirnya dia mengatakan, khalini wa rabbi, udah biarkan saya dengan Tuhan saya, dosa saya dengan Tuhan saya, kau jangan ikut bercampur. Kata dia, abu'itha alayya raqiban, apakah engkau diutus Allah sebagai pemantau saya? Subhanallah. Kemudian orang ini marah, dan terkeluarkanlah ucapan yang subhanallah membuat orang ini binasa. Padahal ahli ibadah, ahli taat, banyak mengaji, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hancur semuanya dengan ucapan ini. Apa dia katakan? Wallahi la yaghfirullahu laka. Dia katakan demi Allah tidak akan pernah mengampunimu. Bahkan dalam beberapa ayat, la yudkhilakallahu al-jannah. Sekali-kali Allah enggak akan pernah masukkan ke dalam surga. Saking marahnya dia ditolak nasihatnya, dia nekat bersumpah. Dia katakan, orang seperti ini wallahi enggak akan mungkin masuk surga.
Wallahi enggak akan mungkin dia bersumpah dengan nama Allah. Enggak akan mungkin Allah mengampunimu. Subhanallah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka ya di hari kiamat kedua-duanya. Maka Allah berkata kepada orang yang rajin beribadah ini, yang taat beribadah, "Akunta bi aliman, apakah engkau sekarang lebih pintar daripada saya, lebih mengetahui daripada saya? Atau kunta ala ma fi yadi qadir, atau engkau lebih memiliki kekuasaan daripada saya sehingga engkau nekat bersumpah, kau catat nama saya bahwa saya tidak akan mungkin mengampuni si fulan, bahkan saya tidak akan mungkin masuk ke dalam surga, berani engkau bersumpah atas nama saya?" Subhanallah. Dalam beberapa ayat dikatakan, "Man alladhi ta'ala alayhi alla aghfir li fulan?" Siapa yang nekat bersumpah dengan nama saya tidak akan ampuni si fulan. Maka ketika itu berkata Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada orang ini, ya, idhabu bi ila nar, wahai malaikat, bawa orang ini ke neraka. Adapun yang tadi, subhanallah, orang yang dinasihat terus-menerus, yang mungkin dalam hati ada kebaikan, mungkin dia jenuh karena terus-menerus dinasihatin, akhirnya keluarlah ucapan, udahlah jangan ikut campur urusan saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Udkhul al-jannata bi rahmati." Engkau masuklah surga dengan rahmatku. Subhanallah. Ini kita menunjukkan kepada kita, subhanallah, orang yang banyak beribadah tapi dia merasa ujub, bangga, itu lebih hina dibandingkan orang banyak buat maksiat tapi dia merasa menyesal, merasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya sekali, subhanallah. Berkata, diriwayatkan dari perkataan Isa bin Maryam alaihissalam, "Ya ma'syar hawariyin." Dia nasihatkan kepada murid-muridnya, "Wahai orang-orang yang hawari, wahai murid-muridku kaum hawariyin, ya, wahai para pendukungku, kam min sirajin qad atfathu ar-rih." Berapa banyak lentera-lentera yang terang tapi padam karena adanya angin yang menghembusnya dengan kencang. Wa kam min 'abidin qad afsadahu al-'ujbu. Berapa banyak yang taat ibadah rusak dengan ibadahnya. Mungkin sebagian kita rajin ngaji, rajin daurah, mungkin hafal sekian juz. Kita lihat status Facebook, OTW, Mekah tu Mekah, ya, umrah status, subhanallah. Belakang mulai ya, selfie, belakangnya Ka'bah, sedang angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya dia paling khusyuk berdoa. Untuk apa? Ini bahaya dan bencana, subhanallah. Ya. Jadi artinya penyakit ini penyakit yang harus kita deteksi loh. Karena penyakit yang tidak terdeteksi. Berapa banyak amal-amal kita yang bagikan gunung semuanya hancur gara-gara ujub. Orang kaya raya banyak berinfak, banyak bersedekah. Tiap ada kegiatan keislaman, dia yang paling besar. Tiap kala ada masjid besar, dia di belakangnya. Ada pesantren, ada panti asuhan, dia di belakangnya. Tapi ternyata senantiasa dia merasa dirinya bangga. Kadang-kadang ada yang tercetus dalam lisannya. Ya, kadang-kadang lisan enggak mengucapkan, tapi hati, ya, kalau lisan orang bisa mendeteksi, ini ujub nih. Ini bangga nih. Tapi yang bahaya adalah yang dalam hati. Dia merasa dirinya telah, subhanallah, seolah-olah dia telah banyak berbuat terhadap Islam. Dia telah merasa berjaya terhadap memberikan berbagai macam bentuk, mencurahkan segala macam daya upayanya, tenaganya untuk Islam. Akhirnya dia merasa paling penting, paling hebat. Akhirnya dia melepaskan Allah Subhanahu wa taala, ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa yang terjebak kepada ujub, dia tidak merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka nasta'in. Seharusnya kita dalam segala macam aktivitas ibadah kita bersandar kepada Allah. Kita bergantung kepada Allah. Kita kata Allah, semua yang terwujud karenamu semata. La haula wala quwwata illa bik. Enggak ada upaya saya ini kecuali dengan Engkau. Orang yang ujub mengatakan ini semua karena ilmu saya. Ini yang menghinggapi Qarun, sehingga dia mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya semua hartaku karena ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, orang-orang yang memiliki penyakit kronis ujub, dia tidak merealisasikan ucapan ketika seorang mengatakan dalam salat dalam Al-Fatihah, iyyaka nasta'in. Adapun orang-orang yang dia ketika berbuat sesuatu mengharapkan pujian manusia, riya, itu tidak merealisasikan iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud hanya kepada-Mu kami Allah beribadah. Dia beribadah untuk orang. Kemudian ketika dia merasa bangga dengan ibadahnya, berarti dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah enggak punya campur tangan. Padahal segala sesuatu
gerak-geriknya, daya upayanya, ilmunya, semua daripada Allah SWT. Istilahnya orang ujub itu orang lupa diri. Bagaikan kacang lupa kulitnya. Orang ujub itu menganggap Allah SWT tidak punya peran apapun juga. Semuanya dia yang peroleh, dia yang raih. Subhanallah. Makanya dari ujub ini akan naik kepada jenjang sombong. Sombong, Ustaz. Nah, itulah yang Allah SWT dengannya mengeluarkan iblis daripada rahmat Allah SWT, menyumpah serapanya. Bahaya sekali, Ustaz, ya. Dan terkadang ini, Ustaz, kita tidak menyadari bahwasanya kita telah ujub, Ustaz. Nah, karena begitu dahsyatnya ujub ini, Ustaz, bagaimana kita seorang muslim yang ingin kebaikan terhadap diri kita terhindar dari hal-hal yang seperti ujub ini, Ustaz? Caranya gimana, Ustaz? Tentunya pertama kita hendaklah banyak mempelajari ilmu syara' yang dapat mensucikan hati kita ini. Mungkin sebagian kita sibuk membenahi luar, zahir, karena yang namanya amalan dua. Amal jawarih, amal qulub. Amalan hati dan amalan anggota tubuh. Mungkin sebagian kita sibuk dengan membenahi luarnya. Penampilannya, celananya udah misalnya udah enggak lagi, udah cingkrang, enggak di bawah kaki, jenggotnya sudah panjang, pakaiannya sudah jubah, sholatnya juga sering berjemaah, enggak ketinggalan, tapi dia lupa membenahi bahwasanya ini semua yang namanya amal-amal jawarih yang anggota tubuh harus bertumpu di atas fondasi. Apa fondasinya? Amalan hati, keikhlasan, mengharapkan itu Allah SWT, merendahkan diri kepada Allah SWT. Maka orang yang dia sibuk berusaha untuk memperbaiki luarnya tanpa dalamnya, bagian orang yang memiliki penyakit, mungkin dia punya penyakit manu, penyakit gadas, kurap, dia punya penyakit lebih dahsyat ini. Dia mungkin punya penyakit ginjal yang gagal, mungkin dia punya penyakit gula. Dia sibuk memperbaiki penyakit panunya, memperindah, tapi dia tidak paham bahwa penyakit dalam ini akan menghancurkan dirinya, membinasakan dirinya. Begitulah terkadang kita. Wallahi, andai kata kita sholat, kenapa kita enggak merasakan khusyuk? Kenapa kering gerak-gerik sholat kita hanyalah gerakan-gerakan? Ketika baca Quran, kenapa tidak bisa kita meneteskan air mata? Ketika dibopong jenazah, diantar kuburnya, kenapa hati kita tidak tersentuh? Ini menunjukkan ada apa-apanya dengan hati kita. Subhanallah. Karena itulah Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwasanya innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah, Allah itu enggak melihat kepada tubuh kalian. Penampilan tubuh ini bukanlah segalanya, ini casing. Tidak melihat bentuk kalian, tapi melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Dan segala macam bentuk amal-amal jawarih itu harus dibangun di atas amalan qulub, hati. Karena itulah berkata salafun salih, Abu Bakar, tidak pernah Abu Bakar itu mengalahkan para sahabat lainnya dengan jumlah ibadah yang banyak. Bukan itu dia. Bukan, subhanallah. Jika perhatikan, Abu Bakar itu ringan dari sisi tidak tertumpah darahnya sebagaimana tertumpah darahnya Ammar. Ammar bin Yasir, Sumayyah, dia enggak tertumpah, tapi lebih utama daripada Sumayyah, lebih utama daripada Ammar. Dia enggak pernah diseret-seret, enggak pernah dia dijemur di bawah padang pasir, di bawah teriknya matahari padang, enggak pernah dicambuk sebagaimana Bilal, tapi lebih baik daripada Bilal. Subhanallah. Dia enggak pernah merasakan kelaparan sebagaimana Abu Hurairah, lebih baik daripada Abu Hurairah. Dia enggak lebih banyak berinfak daripada Utsman, walaupun dia seluruh hartanya diinfakkan, tapi enggak berapa dibandingkan Utsman. Ketika perang Tabuk, Abu Bakar berinfak 400 dinar. Itu yang dimilikinya seluruhnya. Utsman 1000 dinar. Tapi dia mengalahkan Utsman. Subhanallah. Menderita dalam dakwah, banyak sahabat-sahabat lebih menderita. Tapi kenapa Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih utama daripada seluruh manusia? Kenapa, Ustaz? Bahkan jika ditimbang seluruh amalan manusia, pertimbangan seluruh manusia nih, jomplang. Kemudian Abu Bakar sendiri lebih berat daripada Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Hati. Jadi inilah rahasia keberhasilan salafus saleh. Mereka terus berusaha mempelajari apa sih penyakit-penyakit hati. Riya. Ini penyakit nih. Ujub. Riya ini lupa dia iyyaka na'bud. Ujub ini lupa dia iyyaka nasta'in. Memohon kepada Allah ya. Iyyaka nasta'in kan seharusnya Allah. Semua ini kami dapat laksanakan karena bantuanmu semata. Dia melupakan ini, dia katakan enggak, ini karena saya sendiri. Dia lihat orang banyak, apalagi para penimba ilmu, para dai, besar rintangan dan halangan untuk mereka. Begitu beratnya godaan, fitnah untuk mereka.
Apabila di hadapannya mungkin ribuan orang, 20.000 orang, 30.000 orang, 150.000 orang, syaitan akan membisikkan kepadanya, engkau orang hebat, engkau orang sukses, engkau orang suci. Lihat semua orang bersimpuh di hadapanmu. Muncullah rasa bangga, dan ini membinasakan. Subhanallah. Orang yang telah merasa dirinya baik itu orang enggak baik. Subhanallah. Orang-orang beriman senantiasa diajarkan untuk merasa dirinya enggak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dirinya lebih hina daripada orang lain. Ketika dia merasa diri lebih baik, berarti dia enggak baik. Yes. Ketika dia menganggap dirinya ada sesuatu, yakni yang dia banggakan, berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala enggak ada satupun yang dibanggakan daripadanya. Kebalikan daripada itu. Karena itulah kita melihat para sahabat radhiyallahu ajma'in, betapa khatirnya mereka di sifat ujub, betapa tawadhu'nya mereka, betapa mereka merendahkan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ana ceritakan ini kisah Aisyah. Ketika Aisyah difitnah, dia dituduh berzina ya dan billah dengan Safwan bin Mu'attil, tersebar di mana-mana 50 hari, berapa hari ya? Berhari-hari, saya enggak ingat berapa harinya itu. Dia itu subhanallah dalam keadaan sedih. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala sucikan dia. Allah Subhanahu wa taala bersihkan namanya. Langsung dari atas langit ke-7 menurunkan ayat itu. Menurunkan ayat. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Saya mengira dahulu kala bahwasanya Allah akan sucikan saya melalui perantara Jibril yang dibisikkan kepada Rasulullah SAW. Demi Allah, la ana ahqaru fi nafsi. Saya merasa diri saya begitu hinanya, begitu rendahnya, kalau saya ini layak untuk diturunkan bagi saya ayat. Padahal dia, subhanallah, sebaik-baik wanita, kata Rasulullah. Fadlu Aisyah ta'ala sa'ir nisa ke fadlu tharid ala sa'ir ta'am. Perumpamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita dengan makanan yang berkuah dan makan tidak berkuah. Jadi dia menganggap enggak layak dia itu mendapatkan kemuliaan seperti itu. Enggak pernah dirinya dirasa layak mendapatkan langsung wahyu turun dari langit. Subhanallah. Lihat lagi kisah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana kita ketahui, dia khalifah yang dimasukkan sebagai ulama ke dalam golongan Khulafair Rasyidin. Ya, karena betapa idealnya dia. Subhanallah. Dialah yang mencuci bersih segala macam kejelekan-kejelekan dinasti Bani Umayyah. Ketika dia diracuni, ketika dia sekarat, ketika itu datang orang-orang membazuknya dan orang-orang mengatakan, wahai Amir Mukminin, alangkah baiknya seandainya engkau dikuburkan di samping kakekmu. Kakeknya Umar bin Khattab, di samping Umar Abu Bakar, di samping Abu Bakar Rasulullah SAW. Orang-orang mengatakan, alangkah layaknya jika engkau dikuburkan di samping kakekmu. Dan dia katakan apa? Wallahi la an alqallah bikulli dhanbin ada syirik. Demi Allah, saya berjumpa Allah dengan semua dosa selain daripada syirik. Ahabbu ilayya, itu lebih saya cintai, lebih ringan bagi saya min an alqallah, daripada saya berjumpa Allah Subhanahu wa taala menganggap diri saya layak untuk mendapatkan kehormatan seperti itu. Saya enggak layak dikuburkan di sana. Siapa saya? Subhanallah. Padahal dia khalifah. Dia berhak memerintahkan. Ini namanya sifat tawadhu. Kebalikan daripada ujub. Ujub ini merasa dialah segalanya. Tawadhu menganggap ini semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dialah bagaimana Sulaiman, Allah berikan kepadanya segala sesuatu. Dia penguasa bumi, subhanallah. Sampai-sampai seluruh binatang tunduk kepadanya. Kendaraannya enggak pernah ada sebelumnya. Apa kendaraannya? Angin. Wasakharna lahu ar-rih. Ar-rih, Allah subhanahu kirim penuntunnya angin sebagai kendaraannya. Allah berikan kepadanya segala macam kerajaan dunia. Sampai-sampai jin-jin ada yang bekerja untuknya, masuk ke dalam lautan, ada yang mencari permata, mencari intan, membuat istana Sulaiman. Semuanya tunduk sama Sulaiman. Tunduk sama Sulaiman. Apa kata dia? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua bukan karena saya, karena karunia Tuhan saya. Liyabluwani ashkur am akfur. Dia ingin menguji saya ini bersyukur enggak atau saya kufur. Tanda bersyukur seorang adalah dia jadikan nikmat sebagai saran untuk tambahan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia kembalikan nikmat ini kepada Allah, Allah memberi nikmat. Dia banyak-banyak mengucapkan ucapan pujian kepada Allah. Ini tanda kesyukuran. Tanda kufur, dia lupakan Allah. Itulah ujub. Ini saya sendiri nih. Kalau bukan saya siapa? Kalau bukan saya di yayasan ini siapa lagi? Kalau bukan saya di radio ini, kalau bukan saya di televisi ini, kalau bukan saya dalam dakwah ini, hancur semuanya. Subhanallah. Ustaz,
contoh bencana apa saja sih Ustaz yang ditimbulkan dari ujub itu Ustaz? Contoh-contohnya. Ujub ini akan melahirkan kesombongan. Kesombongan ini akan membinasakan seorang. Baik. Dan hari kiamat, subhanallah, orang-orang sombong, kata Rasulullah SAW, yuhsyarul mutakabbiruna yaumil qiyamah ka'amsalidz dzar, bagaikan semut-semut yang diinjak-injak manusia di hari kiamat. Sebagai balasan, ketika di dunia dia merasa tinggi. Iya. Dia perempuan nih merasa dirinya cantik. Paling cantik. Coba antum di Facebook. Iya. Yang cantik pasti dia, foto terus. Selfie mana-mana cantik. Kenapa dia bangga ini cantik? Wallahi kecantikanmu itu bukanlah untuk dinikmati laki-laki, wahai kaum wanita. Nah. Untuk suamimu satu. Iya. Udah salah niatnya. Udah salah. Yang kedua, ini menunjukkan kebanggaannya. Subhanallah. Ujub ini banyak. Kadang-kadang dengan gelar. Dia telah mencapai gelar profesor, doktor, haji, enggak dipanggil haji marah. Enggak dipanggil Pak Dokter dia marah. Subhanallah. Ini bahaya. Dampaknya menggugurkan semua amal. Allah mengatakan dampak daripada ujub yang membatalkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Surah Al-Baqarah Allah katakan, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan al-mannu. Apa arti al-mannu? Dia merasa seolah-olah dia telah banyak memberi pada orang ini, berjasa, padahal harta bukan harta dia, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, janganlah kamu mengikuti sedekahmu dengan al-mannu, mengungkit-ungkit. Siapa yang beri kau dulu ini? Kalau bukan saya berikan, kau enggak akan pernah jadi sukses seperti orang sekarang. Dulu kau miskin, dulu saya. Mengungkit-ungkit namanya al-mannu. Batal Ustaz ya? Jadi batal. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Al-mannu mungkin-ungkit, al-adha dengan kata-kata yang keji. Dia beri tapi dia maki-maki, apa guna? Nah, kamu jadi ambil uang nih. Dasar kamu. Malas lu. Batal. Ya. Inilah dampaknya musibahnya ini. Dari ujub ini saja. Bentuk daripada ujub yang menghancurkan amalan. Subhanallah, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkaitan dengan masalah syirik tadi Ustaz, ujub. Iya. Karena seorang mukmin itu meyakini bahwasanya segala sesuatu gerak-geriknya itu akan dapat terlaksana dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, bantuan Allah. Dia melepaskan ini seolah-olah saya ini dapat segala sesuatu bukan karena engkau Allah, karena saya pintar, karena saya cantik. Menafikan itu syirik, menafikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ibnu Taimiyah, yang terlibat dalam penyakit ujub, dia telah melalaikan iyyaka nasta'in. Rusak iyyaka nasta'innya. Seharusnya setiap orang beriman dalam segala perkaranya dia bergantung kepada Allah. Dia melepaskan segala macam daya upayanya. Dia katakan Allah, ini semua karena bantuan semata. Allah bantu saya, mudahkan saya. Karena itulah Rasulullah mengajarkan kita untuk senantiasa meminta kepada Allah bantuan dalam segala hal. Sampai-sampai pakai sandal kita disuruh untuk meminta kepada Allah bantuan. Allah mudahkan saya pakai sandal ini, pakai sepatu, buka pintu, hidupkan motor, supaya menghilangkan apa? Sifat ujub tadi. Ustaz, kira-kira ada nggak doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah agar kita terhindar dari hal-hal atau perkara ujub, Ustaz? Nggak ingat saya sekarang. Ya, Ustaz. Tapi dia nggak ingat saya sekarang. Intinya kita selalu meminta kepada Allah agar dilindungi daripada sifat ini. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Subhanallah. Sangat luar biasa sekali, Ustaz. Perbincangan kita di kesempatan kali ini berkaitan dengan ujub. Tentu ikhwatul Islam yang ada di rumah ingin bertanya secara langsung saat kesempatan kali ini, ada hal-hal yang mungkin belum dia pahami atau dia punya pertanyaan berkaitan dengan ujub, silahkan di 0218236543, 0218236543, sebutkan nama dan alamat Anda. Kemudian pertanyaan kami harapkan berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan sore hari ini. Atau pesan singkat di 081317776543 atau di 0819896543. Kami angkat telepon yang pertama. Silakan. Halo. Silakan. Dengan siapa di mana? Halo. Nampaknya belum tersambung, Ustaz. Kita akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk, Ustaz. Di 081317776543. Pertanyaan sebagai berikut. Assalamualaikum Ustaz, apakah sifat ujub ini akan selalu ada pada diri orang itu sendiri? Apa bisa dihilangkan? Kalau tidak,
apa kita harus pasrah dengan sifat ini? Dan kalau bisa dihilangkan, bagaimana caranya? Panjang sekali. Karena ya, bismillahirrahmanirrahim. Ujub ini penyakit. Iya, Ustaz. Setiap orang itu boleh saja terkena penyakit sebagaimana penyakit fisik nih ya. Setiap orang itu rentan dengan mendapatkan penyakit, misalnya flu karena ada virus, bakteri flu dia. Ketika memang tidak kuat imunnya, terjangkit penyakit dia. Oh, iya. Maka yang namanya penyakit hati ini, ketika enggak kuat imunnya apa? Ilmu, wahyu. Enggak kuat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, melemah, akan terjangkiti penyakit ini. Bahayanya kalau anda kata penyakit fisik, paling ujungnya kematian. Kalau ini penyakit batin, ujungnya neraka, kekal selama-lamanya. Bahaya. Maka bagaimana kita menghindari penyakit ujub ini? Pertama, kita sebagaimana penyakit fisik, kita harus tahu ini. Orang yang terkena penyakit ini harus menghindari. Contohnya, misalnya dari flu. Ketika kondisi flu, tak ada yang menghindari mungkin yang dingin-dingin, mengkonsumsi es. Ya harus tahu. Kemudian mungkin dia memperbanyak mengkonsumsi vitamin C, buah-buahan, olahraga, segala macam. Juga seperti ujub. Kita harus tahu apa ujub ini, dari mana datangnya penyakit ini. Oh, ternyata datangnya daripada daripada sesuatu yang membanggakan manusia. Mungkin karena dia wajahnya cantik, ilmunya dalam, ahli dalam perkara-perkara dunia, dia seorang pejabat, seorang petinggi. Dia harus meyakini, mengetahui bahwa ini semua bukan miliknya, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan kepadanya kekuasaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Engkau wahai Tuhan yang memberikan kerajaan siapa yang kau kehendaki, dan engkau mencabut kerajaan daripada siapa yang kau kehendaki. Ketika seorang hamba mengetahui, oh ternyata semua ini bukanlah milik saya, semuanya milik Allah, dia hanya berikan kepada saya, dititipkan kepada saya harus mensyukuri nikmat ini dan saya jaga. Jadi yang pertama dia harus tahu bahwa itu semua bukan miliknya. Ustaz. Yang kedua tentunya bagaimana kita menumbuhkan sifat tawadhu ini, kebalikan daripada ujub. Hendaklah kita senantiasa banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, perbaikilah diriku ini. Ya, janganlah kau sandarkan diriku pada diriku sendiri. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ini doa yang tadi aku sampaikan. Jangan pernah duhai Tuhan kau berikan urusanku kepada diriku sendiri, karena akan binasa kita. Doa, kemudian kita mungkin banyak-banyak melihat bagaimana sejarah para ulama, bagaimana tawadhunya para sahabat, para tabi'in, dan kemudian mungkin kita mencari teman-teman yang memiliki sifat tawadhu, menghindari teman-teman yang punya sifat ujub. Kalau kita nggak bisa menasihatinya, karena begitu rentannya orang. Orang itu ingin selalu di atas, ingin selalu dia paling top, ingin selalu paling cantik. Kalau perempuan paling cantik, ingin selalu dipuji, paling pintar segala macam. Dan adapun ujub, dia harus mengembalikan semua itu kepada Allah, dan itu berat. Kadang-kadang kita silap dalam segala macam kan. Kadang-kadang wallahi kita pun enggak pernah mengatakan kita selamat daripada sifat ujub. Tapi kita berusaha untuk bertaubat, beristighfar, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz. Demikianlah tadi Ibu Clarissa di Jakarta yang bertanya melalui pesan singkat. Berikutnya kami akan angkat melalui telepon, silakan di 021 823 6543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dengan Bapak Muhammad Ustaz. Di Lenteng Agung. Silakan Pak Muhammad di Lenteng Agung, pertanyaannya. Iya. Ini mau bertanya nih Ustaz. Iya, silakan. Tempo hari ada seorang meminjamkan uang pada saya gitu. Iya. Setelah meminjamkan uang tersebut, orang tersebut berkata, seandainya nggak ada saya, bagaimana nanti kamu? Iya. Begitu. Itu apakah termasuk sifat ujub juga bagi seorang itu? Baik. Ya, demikian Ustaz. Terima kasih Pak Muhammad. Barakallahu fikum. Baik, barakallah. Bisa disimak Ustaz? Bisa terulangi kembali. Pertanyaannya sebagai berikut dari Pak Muhammad di Lenteng Agung, Jakarta, Ustaz. Suatu hari ada seseorang yang meminjami orang yang membutuhkan uang, tapi diembel-embelin dengan perkataan seperti ini, Ustaz. Kalau nggak ada saya, mau jadi apa kamu? Kalau nggak saya pinjamin. Ini termasuk ujub nggak Ustaz kayak ini, Ustaz? Ini masuk ke dalam ujub, bahkan bukan hanya ujub, masuk juga ke dalam yang Rasulullah katakan tadi, al-adha. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, janganlah kalian
Mengikuti sedekah dengan al-man wal adha. Bil manni wal adha. La tubtil, jangan batalkan sedekah kalian. Ini kan sedekah dan ini pinjaman, bahkan lebih parah. Sedekah aja kita enggak boleh begitu. Sedekah. Ini kias aulawi. Sedekah aja enggak boleh kita ungkit-ungkit. Kemudian kita berikan kata-kata kasar, itu sedekah enggak boleh. Apalagi meminjamkan. Meminjamkan akan dia balikkan. Iya, Ustaz ya. Makanya lebih dahsyat daripada yang tadi. Udahlah dipinjamkan, merendahkan juga. Merendahkan lagi kalau bukan karena saya. Ini kena dia pada penyakit ujub. Subhanallah, kena penyakit al-adha yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu udah gugur kebaikannya. Subhanallah. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya untuk Pak Muhammad di Lenteng Agung Jakarta. Silakan di belakang Pak Muhammad yang ingin bertanya secara langsung, kami buka layanan telepon di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini di mana? Bang Bobi di Kampung Baru. Bang Bobi di Kampung Baru, silahkan pertanyaan Bang Bobi. Iya, tanda akhir zaman tentang hujud tuh Pak Ustaz. Iya. Orang banyak ngasih beramal gitu. Iya. Kadang-kadang didoain sama orang susah, katanya gini Pak Ustaz, doakanlah dirimu sendiri. Diri kamu aja masih susah, apa itu sifat-sifat uzud Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disimak Ustaz? Untuk ulangi lagi. Pertanyaan dari Pak Bobi di Jakarta tadi yang bertanya, Ustaz, kadang kita seorang ulama atau ustaz atau penceramah itu menasihatin atau menyampaikan nasihat kepada orang. Dan orang tersebut menjawab, doakan diri kamu sendiri saja, orang kamu aja masih seperti itu gitu. Itu gimana Ustaz? Apa termasuk ujub Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, ba'da. Hendaklah setiap orang itu memiliki hati yang lunak. Ketika diingatkan segera dia berusaha mengikuti kebaikan-kebaikan. Alladzina dia berupaya mengikuti kebaikan-kebaikan yang didengarkan dari manusia. Jadi ketika ada nasihat disampaikan oleh seorang, hendaklah dia berusaha untuk mengamalkannya. Dan tidak menentangnya. Apalagi tidak sampai mungkin mengeluarkan kata-kata jelek. Dan ini adalah merupakan perbuatan dosa. Kata Allah, "Idza qila ittaqillaha akhadhatul 'izzatu bil itsmi." Ketika ada yang menyampaikan kepadanya, "Wahai fulan, takutlah engkau kepada Allah." Tiba-tiba lahirlah kesombongan sehingga membuat dia membantah orang tersebut. Seharusnya orang yang ketika diberikan nasihat adalah dia menerima, bahkan mendoakan kebaikan. Kemudian kewajiban juga bagi setiap orang memberikan nasihat adalah dia memilih-milih waktu. Kadang-kadang orang memberikan nasihat enggak memilih waktu. Di tempat umum, berapa banyak orang malu dia sendiri. Malu kadang-kadang pun berulang-ulang sehingga orang pun jenuh. Betul. Jadi masing-masing hendaklah berusaha untuk memperbaiki. Menasihati depan orang itu bukan nasihat, itu mempermalukan. Kemudian kalaulah memang dia tulus menasihati orang, kenapa harus depan orang banyak? Hendaklah berdoa. Boleh jadi karena dia berulang-ulang orang bosan, atau karena mungkin di depan orang banyak dia akhirnya merasa tersinggung, dia doakan dirimu sendiri udah, atau urus dirimu sendiri. Gitu seperti itu. Sebagaimana dalam kisah Bani Israil tadi. Subhanallah. Tapi Bani Israil tadi bahkan dia mengatakan marah, berarti engkau akan masuk surga. Tidak akan pernah masuk surga. Sampai dia sumpahin. Maka ujian kepada setiap dai. Andai kata ada mad'u yang berkata-kata kasar, dia bersabar. Iya, Ustaz. Kadang dai juga atau orang menyampaikan kebaikan tidak sabar, dibilang seperti itu marah. Kadang-kadang dia seolah-olah dia alat negara. Mungkin dia tampar. Ya kan? Mungkin dia dai yang besar, kenal orang, ditentang di hadapan orang, mungkin dia tampar, mungkin dia injak kepalanya. Ustaz. Sabar. Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya untuk Pak Bobi. Dan Pak Bobi, demikianlah tadi nasihat dari Ustaz untuk kita semuanya. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali. Silahkan bagi Anda yang menghubungi kami, bisa menghubungi nomor berikut di 0218236543. 0218236543. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dengan Abu Faiz dari Cilengsi. Abu Faiz di Cilengsi, silahkan. Mau nanya gini,
manusia itu ya, setiap manusia itu mempunyai ada hatinya tuh lembut, ada keras. Karakter saja ya? Karakter ya. Iya, karakter. Jadi ada gampang tersentuh, kadang-kadang tidak keras gitu. Yeah. Seperti contohnya anak gitu ya, anak udah berusaha untuk misalnya mengaji, sholat gitu ya, tapi sulit untuk menangis gitu kan. Oh iya. Nah, apakah itu penyakit atau memang karakter gitu? Tapi kita udah berusaha semaksimal mungkin gitu, tapi memang sulit untuk keluar air mata gitu. Iya. Apakah karakternya manusia itu bisa nggak dirubah gitu? Atau zikir-zikir apa, atau doa-doa apa yang harus kita ucapkan, zikir apa supaya hati kita bisa lebih lembut gitu? Baik Bapak, terima kasih atas interaksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, mengenai karakter. Alhamdulillah ada. Ya. Alhamdulillah ketika setiap orang merasa dia butuh menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kemajuan besar. Setiap orang hendaklah senantiasa berupaya dia dapat melunakkan hatinya. Jadi ketika seorang mendeteksi, ternyata hati saya ini enggak pernah menangis. Baca Quran saya enggak pernah tersentuh. Lempeng-lempeng aja. Ada orang meninggal pun saya tertawa-tawa. Iya. Ketika dia sadar, dia akan berusaha cari obat. Karena sebagian orang ada dia nggak sadar dia sakit loh. Iya, Ustaz. Dia nggak tahu sakit ginjal, tiba-tiba klek, cuci darah akhirnya kan. Maka demikian juga dengan penyakit hati ini. Sebagian orang nggak tahu dia sakit, maka dia anteng-anteng aja, nggak pernah merasa untuk memperbaiki, mengobati. Jadi bapak yang bertanya, hafizallahu taala, dan kita semua alhamdulillah. Ketika kita mendeteksi, ternyata saya baca Quran nggak pernah saya menangis. Ada apa dengan saya? Boleh saja, akhi barakallahu fiik. Ditumbuhkan pemahaman terhadap apa dibaca. Misalnya, untuk tahap awal kita baca Quran, jangan hanya baca Quran kalau kita nggak paham bahasa Arab. Baca Quran, setelah itu baca terjemahannya. Subhanallah. Dengan memahami kandungan-kandungan terdapat dalam Quran berupa terjemahan, membantu dia untuk memahami apa-apa yang dia baca. Dan sungguh ketika kita memahami Al-Quran Karim ini akan buat hati kita kecut. Kalau andai kata kita nggak paham, bayangkanlah ayat tentang neraka dibaca, mungkin kita tertawa-tawa. Iya, nggak paham kan? Kata Allah, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Tiap kala kulit mereka itu hangus, kami gantikan dengan kulit yang baru. Dia nggak paham, anteng-anteng aja. Jadi pertama, kenapa kita tidak tersentuh baca Quran? Boleh saja karena kita tidak memahami kandungannya. Maka berupayalah jangan hanya sekedar baca. Quran itu diturunkan bukan hanya sekedar dibaca, apalagi dijadikan jimat. Quran itu untuk lihat dabbaru ayati, untuk dipikirkan apa kandungan terdapat dalamnya. Ya, dialah pedoman. Pedoman itu benar-benar dijadikan sebagai panduan. Ada orang dia punya kompas, punya pedoman untuk menentukan arah, tapi enggak dia pakai. Sesat. Maka Quran pun demikian. Maka kita katakan enggak jamin orang baca Quran enggak tersesat. Lihat orang-orang Khawarij, kata Nabi, yaqra'unal Quran. Mereka itu baca Quran, Masya Allah. Tapi enggak lewat sampai ke kerongkongan, maksudnya enggak paham. Mereka tersesat. Mereka tumpahkan darah kaum muslimin. Mereka bunuh Ali. Subhanallah. Mereka bunuh banyak kaum muslimin gara-gara baca Quran tapi enggak paham makna. Maka bagaimana supaya kita bisa melunakkan hati? Bagaimana menjadikan Quran sebagai hidayah? Berupayalah pertama kali, kalau andai kata belum pandai bacaannya, belajar Iqra, belajar apa, diperbaiki. Setelah bagus bacanya lancar, berusahalah untuk memahami maknanya, ambil tafsir. Kalau andai kata belum bisa ke tafsir, terjemahan dulu. Setelah menikmati terjemahan, baru kita baca tafsirnya. Setelah itu berusahalah kita mencari-cari waktu yang sunyi, berdoaan bersama Allah SWT. Ketika orang ramai banyak, akhi, kita gampang beribadah. Kita gampang beribadah. Kenapa ramai orang? Tapi ketika sendiri, subhanallah, sulit. Maka kata Rasulullah SAW, di antara 7 golongan yang tidak akan tersentuh api neraka adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seorang laki-laki yang ingat Allah kesendirian, tiba-tiba mengalirlah kedua air matanya. Ketika dia sendirian, enggak ada orang, enggak ada sarana untuk riak, enggak ada. Karena enggak ada orang yang harapan pujiannya. Malam-malam dia sendiri, dia renungi dirinya, dia renungi masa lalunya, dosa-dosanya, tiba-tiba menetes air matanya. Subhanallah. Maka hendaklah berupaya kita berkhulwat dengan Allah SWT. Karena itulah setiap tahunnya Ramadan Rasulullah beriktikaf.
meninggalkan semua urusan manusia. Dia sibuk berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara sarana-sarananya. Kemudian tentunya bagaimana supaya kita khusyuk, tunduk, dapat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, takut. Tentunya hendaklah kita banyak-banyak belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali tentang Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah para ulama. Yang paling takut kepada Allah adalah para nabi. Kenapa? Karena mereka paling tahu tentang Allah. Berkata Rasulullah, "Inni a'lamukum billah wa akhsyakum lahu." Ketahuilah aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah. Orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian andai kata kita ingin supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, perdalamlah ilmu tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Ya. Kadang orang itu tahunya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Padahal Allah kan Maha Mengazab juga, Ustaz ya. Iya. Jadi dia terlalu berharap sekali dan tidak ada rasa takut, Ustaz. Mengambil satu sisi, meninggalkan sisi lain. Iya. Karena itulah Allah mengatakan, "Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim." Wahai Muhammad, beritahukan hamba-hambaku saya ini Maha Pengampun, Maha Penyayang. Menimbulkan rasa harap kita kepada Allah Taala. Oh, berarti Allah Maha Pengampun. Allah maafkanlah saya ini, Allah ampunkan. Tapi ingat setelah itu, anna azabi wal azabul alim. Tapi ingat, azabku sangat pedih. Artinya kadang-kadang orang yang terlampau kebablasan, terlampau melebihkan sisi harap kepada Allah, akhirnya dia bermaksiat dengan santai. Nanti Allah ampunkan saya. Bahaya. Maka Allah katakan, hati-hati kalau bermaksiat, azabku sangat pedih. Sebaliknya sebagian orang dia begitu takutnya dengan dosa-dosa, akhirnya putus asa. Adalah nggak akan mungkin saya masuk surga, nggak mungkin Allah ampunkan dosa saya. Ketika itu Allah hibur dia, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan dua hal ini nggak pernah lepas, harus ada. Berimbang antara khauf dan raja. Walaupun dari sisi ketika kita hidup di dunia, ulama mengatakan lebih diutamakan memperbanyak sisi takutnya. Ketika akan meninggal baru kita perbanyak sisi raja harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih atas nasihat dan jawabannya untuk yang bertanya tadi. Dan berikutnya kami akan balik ke pesan singkat, pertanyaan dari Abdullah di Tangerang, Ustaz. Pertanyaannya sebagai berikut. Barakallahu fik ya Ustaz. Ana ingin bertanya Ustaz, apakah termasuk sifat ujub jika kita memasang DP atau status BBM atau status di Facebook dengan sebuah hadis atau ilmu sahih dari Al-Quran dan hadis yang kita tulis dengan niat agar orang yang membaca mendapat ilmu yang bermanfaat. Gimana Ustaz? Tadi jawabannya di ujung, dengan niat. Niatnya. Jadi berkata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Ada dua orang sama-sama nasihatin. Ini menasihati dia, ini menasihati dia. Yang satu menasihati seseorang dengan niat menunjukkan dia lebih berilmu. Saya udah ngaji nih, kau harus seperti gini, enggak boleh gini. Sombong, ujub. Yang satu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya orang itu ketika dia memajang segala macam mungkin ayat-ayat dalam Facebook, apa niatnya? Betul. Apa statusnya? Ketika dia mengatakan saya sedang di Mekah, saya sedang, apa maksudnya? Semuanya kembali kepada niat. Andai kata niatnya untuk kebaikan, orang baca hidayah, alhamdulillah dapat pahala. Subhanallah. Andai kata niatnya supaya orang tahu dia sedang di Mekah, supaya orang tahu, oh ternyata dia udah ngaji, ternyata dia udah banyak mengenal hadis, mengenal ayat, kena. Subhanallah. Tergantung niatnya. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Kami bacakan kembali pertanyaan dari Fulanah di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, kalau menceritakan kebaikan diri kita kepada orang lain, apakah bisa termasuk ujub, Ustaz? Sering kita melakukan ini, Ustaz. Allah mengatakan fa'amma wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan ada dengan nikmat Tuhan hendaklah kau beritahukan. Jadi pada ikatnya, bolehkah seseorang memberitahukan tentang perbuatan-perbuatan kebaikan yang dia lakukan untuk manusia? Kita katakan boleh, andai kata niatnya benar. Niatnya supaya dicontoh orang, niatnya supaya ditiru orang, niatnya supaya orang ngambil pelajaran, boleh. Ya. Dan itu terjadi dengan para sahabat-sahabat, menceritakan kebaikan-kebaikan mereka. Ya, mereka ceritakan kebaikan mereka untuk supaya dijadikan sebagai pelajaran, sebagai panutan, ikutan. Nah, kembali kepada niat lagi. Andai kata niatnya untuk berbangga-bangga, dia kena. Subhanallah. Ada dua orang sama-sama menceritakan yakni perjalanan hajinya. Sama-sama. Ini menceritakan perjalanan hajinya, ini pun menceritakan perjalanan hajinya. Tapi berbeda niat. Yang ini memberitahukan dalam bentuk betapa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah pernah haji, alhamdulillah, Allah berikan saya kemudahan pergi haji, alhamdulillah, semua akan mudahkan. Ini juga alhamdulillah sama kata-kata, tapi niatnya.
niatnya. Jadi semua terpulang kepada niat. Jadi niat itu begitu beratnya. Dua orang sama-sama sholat, sama-sama geraknya sama, panjangnya sama. Yang satu Allah terima pahalanya, satu Allah tolak. Karena beda niat. Yang ini sholat karena Allah, ini karena mertua, malu. Enggak sholat dia enggak diterima. Calon mertua. Iya. Subhanallah. Nah, Ustaz, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya, dan berikutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan dari Abdillah di Bekasi. Ustadz, bagaimana caranya agar kita dapat tobat dari perbuatan ujub, dan bagaimana caranya agar amalan kita tidak mengulang kembali perbuatan ujub tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang paling sulit akhir. Iya. Kita bertobat. Jadi bagaimana bertobat daripada ujub? Sebenarnya sama dengan tobat daripada dosa lainnya. Sama aja. Syarat tobat pertama dia menyesal. Menyesal. Kenapa aku ceritakan dulu perjalanan hajiku itu dengan bangga? Menyesal satu. Yang kedua, al-azmu alla ya'ud. Dia berjanji, berazam untuk tidak mengulangi lagi. Itu yang kedua syarat tobat. Yang ketiga, takhliyah, dia meninggalkan perbuatan tersebut. Orang bertobat daripada judi, dia harus tinggalkan perjudian. Enggak mungkin sambil dia main kartu, aku tobat. Enggak ada tobatnya. Jadi ujub pun demikian, hendaklah dia menyesal. Kenapa dulu saya beritahukan? Kenapa saya dulu bangga mengucapkannya? Kedua, berjanji, berazam untuk tidak mengulangi. Azam loh, berazam, berkeinginan keras. Ya, kalau andai ternyata dia karena kita naib lemah kembali melakukan hal yang sama, hendaklah seketika dia kembali beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan istighfar ini Allah selamatkan kita daripada azabnya. Kalau enggak istighfar, ini ujub menggugurkan amalan. Bahkan akan membuat kita akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Subhanallah. Maka hendaklah seorang berupaya selalu dalam hidupnya kembali menanyakan, kenapa aku berbuat ini? Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya Ghathatul Lahfan, kalau seorang hamba mau berbuat apapun juga perbuatan, dua hal harus selalu ditanyakan dalam dirinya. Pertama, 5. Kenapa saya buat ini? Untuk siapa saya buat ini? Andai kata ternyata, saya ucapkan ini, saya tampilkan ini foto-foto di ini sebagai bentuk dokumen perjalanan. Ya, mungkin dia panitia dibutuhkan pertanggungjawaban dokumen perjalanan. Untuk dokumen, nggak ada masalah. Misalnya kan, walaupun ulama bersisi tentang masalah foto nih. Ada yang bukan untuk selfie, kena. Maka semua terpulang kepada niat. Jadi bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala mau bisa maafkan? Allah mudah maafkan. Yang penting kita bertobat, beristighfar, dan itu tidak mengulangi kembali. Hiduplah bersama orang-orang yang senantiasa tawadhu, yang merendahkan dirinya. Jauhi orang-orang yang selalu memiliki sifat ujub. Nah, itulah kira-kira. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih atas jawabannya. Untuk Abdillah di Bekasi tadi yang bertanya, berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan melalui telepon di 0218236543. Masih ada waktu, Ustaz ya? Silakan. Ya. Silakan di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa? Ini di mana? Syafaat. Dengan siapa? Mohon maaf. Syafaat. Pak Syafaat di mana, Pak Syafaat? Tadi bertanya. Ya, silakan Pak, pertanyaannya diperjelas ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kadang-kadang kita suka lupa gitu lah. Setelah habis melakukan ibadah atau amalan, kita suka dalam hati sudah ada rasa bangga gitu. Apa itu termasuk ujub ya? Iya. Baik, Bapak. Dan kita harus gimana itu? Karena suka lupa sendiri gitu. Nah, terima kasih Bapak atas partisipasinya. Ya, ditunggu nasihat. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Memang ikhlas akhi wallah perkara paling sulit dalam hidup ini. Dan itu perkataan para ulama. Hasan Basri, saya Akhil mengatakan, semua yang saya perbuat enggak pernah saya anggap ada itu. Karena sulitnya ikhlas untuk orang seperti saya ini. Nah, ada yang mengatakan, aku bertahun-tahun memerangi diriku bagaimana supaya dapat ikhlas. Subhanallah. Jadi ujub ini adalah bentuk daripada merasa bangga bahwasanya diri itu telah memiliki sesuatu, padahal seharusnya dia bersyukur kepada Allah, harusnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya niat ini, keikhlasan ini dalam 3 hal, subhanallah. Keikhlasan sebelum berbuat. Sebelum haji kita ikhlas dulu. Kadang-kadang orang belum haji dan ngumpulkan orang sekampung. Udah dia beritahu kepada satu orang kampung, selamatan. Kemana-mana saya haji. Subhanallah. Pertama sebelum berbuat kita harus ikhlas.
Makanya kata Ibnu Qayyim tadi, tanyakan 5 kenapa saya berbuat. Yang kedua, bagaimana cara berbuat, kaifa. 2 pertanyaan harus ditanyakan. 5, kenapa saya harus berbuat ini, untuk siapa saya berbuat. Yang kedua, bagaimana cara berbuat saya. 5 harus ikhlas, kaifa harus menyesuaikan dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi yang namanya ikhlas ini dibutuhkan dalam segala hal. Ya, pertama sebelum berbuat. Kadang-kadang selamat kita berusaha tutup ini. Saya tidak akan cerita sama orang saya berinfak, enggak. Saya diam nih, saya 1 miliar infak, diam. Selamat. Kadang-kadang ketika mau infak, ketika sedang mengamalkan, datang ketika itu setan menggelincirkan seorang. Akhirnya dia beritahukanlah. Ketika mungkin saja dia ketika belum haji masih aman. Ketika haji udah sibuk dia. Telepon tanah air, kami di sini, kami di Arafat. Kena di tengahnya dia. Kadang-kadang ada orang yang tengah pun selamat. Awal selamat, tengah selamat, sampai akhir mungkin selamat. Selepas ibadah sampai negerinya habis semua diceritakan. Karang-karang lagi, saya dibantu oleh malaikat mencium hajarul aswad, segala macam, bangga saya mencium hajarul aswad, saya bisa sholat di tempat kapal hijau, Raudhah. Bahaya, orang menceritakan kadang-kadang bangga loh. Bahkan ketika itu setiap jemaah haji merasa di Allah, saya enggak sempat cium hajarul aswad, si fulan cium. Padahal boleh jadi gara-gara ujubnya dia batal ibadahnya. Subhanallah. Terus caranya gimana, Ustaz? Berarti hati kembali saja tadi. Kalau sudah mengerjakan sholat, terus kemudian timbul ujub, itu dikembalikan ke hati lagi. Kita harus senantiasa introspeksi diri, selalu menanyakan, untuk siapa yang aku lakukan ini? Semua kita. Misalnya seorang ustaz, seorang dai, sebelum naik ke podium, dia harus luruskan niatnya, banyak-banyak bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang di tengah itu mungkin dia menjabarkan segala macam panjang lebar, kagum dia, hebat saya menjabarkan ini. Semua hadis keluar, muncul ujub di tengah-tengah. Segera dia kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang. Barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya untuk Bapak yang bertanya tadi. Silakan kembali, kami buka kesempatan untuk telepon di 0218236543. Halo. Silakan, halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa? Di mana? Pak Rizal, Tangerang, Pak. Silakan Pak Rizal, pertanyaannya. Saya mau tanya nih Pak Ustaz. Saya kan belum berangkat haji, tapi saya sudah umroh. Begitu saya sampai di sana, saya pulang cerita sama teman-teman. Tapi cerita saya ini bukan bangga. Saya terharu supaya mereka berangkat, Pak Ustaz. Itu bagaimana, Pak Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terharu di sana, bukan bangga saya cerita, supaya teman-teman bisa berangkat ke sana, Pak Ustaz. Iya, Bapak. Itu aja, Pak Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Pak Rizal. Berarti Pak Rizal Tangerang, insyaallah niatnya bagus, benar. Iya, Ustaz. Dan semoga Allah SWT menambahkan bagi pahala. Amin. Dengan adanya orang-orang ikut gara-gara mendengarkan berita beliau, maka termotivasi. Iya. Tapi terus diperbaiki ini. Jangan sampai. Karena kata para ulama yang mengatakan saya ini ikhlas loh. Itu dibutuhkan lagi keikhlasan. Perkataan ikhlas dibutuhkan ikhlas. Iya, Ustaz. Maka subhanallah, hendaklah seorang terus menerus berupaya untuk mensucikan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz. Kita beri kesempatan satu lagi penelpon, Ustaz ya. Silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan sore hari ini. Halo. Silakan, halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana ini? Dengan Ibu Eti. Silakan Ibu Esi, pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ibu Esi, mohon maaf, ini suara radio atau televisinya agak mengganggu, dikecilkan sedikit terlebih dahulu. Kalau kita menceritakan misalnya, saya sudah ngaji di sini berguru dengan Ustadz ini. Itu bagaimana Ustadz ya? Itu ujub atau bagaimana? Gitu? Iya. Terima kasih Bu Esi. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Esi, hafizahullah taala. Ini semua terpulang pada niat. Berapa banyak orang yang menjual nama gurunya? Iya. Saya muridnya ini. Agar diakui. Saya mukbil nih. Saya murid Syekh Abdul Aziz bin Baz ini. Saya murid Syekh Utsaimin, saya murid Syekh Albani. Padahal untuk jualan. Agar dipandang orang, umat, Ustaz ya. Iya. Ini ujub. Subhanallah. Tapi andai kata dia bukan dalam dirinya niat untuk ujub, alhamdulillah
berkat taufik Allah semata saya dapat kajian bagus loh Bu di sana. Iya. Subhanallah. Dan alhamdulillah saya tengok bagus ustaznya, penceramahnya selalu berdasarkan Quran, sunnah. Kata-katanya pun kayaknya gampang dicerna. Semua terpulang kepada niat. Iya, Ustaz. Subhanallah. Andai kata kita niatnya supaya motivasi orang ikut ngaji bareng bersama kita, subhanallah. Supaya orang dapat hidayah seperti kita, dapat pahala. Tapi andai kata menunjukkan, oh saya ini udah ngaji, saya ini udah hebat, sana ke tempat kajian saya, ini kena dia. Maka subhanallah semuanya kembali kepada masalah niat tadi. Untuk apa diucapkan? Andai kata mengucapkan dalam bentuk bangga, kena dia. Subhanallah. Andai kata mengucapkan dalam bentuk mensyukuri, karena Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun dengan nikmat Tuhanmu hendaklah engkau sampaikan dan beritakan. Jadi kita katakan alhamdulillah, ternyata di Celeng situ ada tempat, subhanallah. Sana ada kajian bagus di Masjid Al-Barakah. Alhamdulillah ustaz-ustaznya. Ini tergantung niatnya. Bahkan wallahi kadang-kadang banyak orang hancur binasa amalnya gara-gara ujub. Wah, ana udah sekarang ngaji di sana Cileng sini. Iya, Barakah. Oh, Barakah siapa dulu? Kayak bangga. Iya. Semua terpulang kepada niat. Antum guru siapa? Oh, guru anak tamatan Timur Tengah. Antum Timur ya. Contohnya. Guru anak dari Yaman, antum dari Pariaman ya. Bangga kena dia ujub, subhanallah. Nah, Ustaz. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya ini satu lagi, Ustaz, dari pesan singkat, Ustaz. Iya, kita berikan pesan singkat dari Pak Tukiman yang bertanya, Ustaz, seberapa dosakah orang yang mengatakan kepada saudaranya dan dia dalam rangka membantu, kalau nggak ada barang itu nggak akan hidup kamu? Yang dimaksud ini adalah barang pekerjaan, Ustaz. Iya. Berikan tentunya ini bahkan kata-kata mengandung kesyirikan loh. Iya, Ustaz ya. Mengandung kesyirikan, mengandung ujub, andai kata dianggap dari dia. Karena kita semuanya meyakini bahwa semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengatakan kalau bukan karena si dokter fulan saya ini mati. Ini terkandung padanya kesyirikan. Karena masa hidup dan mati Allah, Ustaz ya. Sama dengan kalau bukan karena dokter fulan saya enggak sembuh. Kesembuhan bukan milik dokter. Kalau dokter memiliki kesembuhan, dokter enggak akan ada sakit. Dokter ada yang bengek. Dokter ada sakit kuning. Betul. Maka ini kalimat-kalimat syirik. Seharusnya kita katakan kalau bukan karena Allah SWT, kemudian karena bantuan ini mungkin engkau akan sampai di hidupmu. Boleh. Tapi jangan sampai dia mengucapkan dalam bentuk ujub. Mengingatkan orang tersebut, kau syukuri nikmat ini. Kau syukuri yang bantuan ini. Maka semua terpulang pada niat. Dan jagalah kalimat-kalimat. Kadang-kadang kita selalu mengatakan kalau bukan karena anjing itu akan masuk pencuri. Ini kalimat yang dilarang. Sebenarnya agama dilarang. Kalau bukan karena khoda handal, tenggelam kapal ini, enggak boleh. Karena khoda semua makhluk semuanya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena dia kepada perkara-perkara kesyirikan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, Ustaz, mungkin karena waktu kita di kesempatan sore ini sudah dalam mencukupi, Ustaz ya. Sebenarnya kita masih ingin panjang lebar kembali untuk membahas hal ini, Ustaz. Dan sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di penghujung daripada bincang-bincang kita sore hari ini, hendaklah kita semua, saya pertama kali pribadi saya, kemudian semua para pemirsa dan pendengar di Roja, hendaklah kita terus-menerus berupaya mengetahui penyakit-penyakit hati yang banyak sekali cabang-cabangnya. Dan kemudian berupayalah kita menyembuhkan satu demi satu. Dan jangan kita sibuk dengan memperbaiki zahir mazhar tapi lupa memperbaiki hati. Demikian juga saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan yang telah mengaji dan seterusnya, telah menampakkan kesolehan, hendaklah dia berupaya untuk menambah kesolehan dalam mempelajari apa-apa yang dapat membuat hatinya menjadi tentram, tenang, bagaimana dia bergantung kepada Allah semata, bagaimana berharap kepada Allah SWT semata, bagaimana takut kepada Allah SWT. Intinya berusaha dia untuk masuk ke dalam bab tazkiyatun nafs. Subhanallah. Mungkin demikian saja, akhi. Barakallahu fiik. Barakallahu, Ustaz. Terima kasih atas keluangan waktu, Ustaz, di kesempatan sore hari ini hadir di studio TV dan Radio Roja bersama kami. Semoga Allah senantiasa memberkahi Ustaz sekeluarga, memberikan perlindungan dan penjagaan, Ustaz. Sehingga kita mungkin di kesempatan yang lain bisa berjumpa kembali, Ustaz. Insyaallah. Baik, khatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi kajian di kesempatan sore hari ini bersama Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LC dari bahasan bencana ujub. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan faedah bagi kita
atau ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita bisa amalkan dalam rutinitas dan kegiatan ibadah kita. Dan akhirnya kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.